Jadi Mas Jenny yang biasa ngatur pasnya tempat duduk ya. Kita mau pergi dulu ini, kita udah mulai mau riding. Seakan tak mau kalah dengan sang mantan istri, komedian Sule juga dikabarkan sudah memiliki seorang kekasih. Namun berbeda dengan Natalie Holsker yang pamer kemesraan dengan sang pacar berondong di sosmed. Sule memilih menjalani hubungan secara tertutup jauh dari sorotan publik. Dia pun merahasiakan siapa sosok sang calon istri. Namun diduga wanita yang baru akan dipublikasikan oleh Sule setelah resmi menikah itu adalah pedangdut cantik Uci Sucita. Dibanding dengan Natalie Holsker, apakah menurutmu Uci Sucita lebih bisa diharapkan mendampingi sang duda kaya itu dalam suka dan duka? Uci Sucita dikenal sebagai penyanyi dangdut kelahiran Sumedang 28 Mei 1990. Perempuan bernama asli Suciati Ekasari merupakan sarjana pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Perempuan berdarah Sunda ini mengawali karirnya sebagai penyanyi sejak tahun 2015. Bukan di dalam negeri, tapi dari sebuah ajang pencarian bakat yang diselenggarakan di Korea Selatan. Pulang dari Korea, Uci merilis lagu religi berjudul Nauzubillah dengan menggandeng sederet penyanyi. Setelah itu ia beralih ke genre dangdut progresif dan merilis sejumlah single seperti lagu Kita 2015. Hingga Pacar Duren Sawit 2016. Pada tahun 2017, ia sempat berduet dengan Hengky Kurniawan lewat lagu daur ulang Kalau Bulan Bisa Ngomong. Pada 2018, pedangdut 33 tahun ini kembali merilis sejumlah hits. Namun sayang, eksistensinya tidak begitu terdongkrak dan hanya populer sebagai artis papan tengah. Karena berupaya untuk eksis, Uci mencoba peruntungannya di dunia akting lewat sejumlah peran. Debut akting 2016, dalam 3 tahun belakangan Uci warawiri dalam sejumlah serial. Misalnya lewat sinetron Emak Gue Jagoan 3 2021, Yoda Wasiat Bapak Babak 2 2021, hingga Trio Gabut Kursus Iman 2022. Sementara itu Natalie Holsker dikenal sebagai disc jockey dan belakangan sebagai kreator konten. Namun karir Natalie mulainya adalah seorang sales promotion girls atau SPG. Ia rela tak kuliah demi membantu ibunya meringankan biaya hidup. Dari SPG, wanita kelahiran 14 Desember 1992 ini lantas menjadi model sejumlah brand pakaian. Berkat koneksi dengan pamannya Uya Kuya, ia pun merambah dunia akting dengan bermain sejumlah FTV. Setelah itu ibu satu anak ini mulai terjun sebagai penyanyi. Ia misalnya pernah tergabung dalam grup duo bernama Ranat, kemudian grup duo bernama Dolls bersama Dewi Muninggar. Tidak lama setelah itu ia bergabung bersama dengan sebuah grup band yang didirikan oleh Piyu Padi dan Maki Ungu dengan nama The Secret. Ia pernah meluncurkan single berjudul Semesta Sayang Lepaskan Aku. Setelah hengkang dari The Secret, ia memutuskan bersolo karir. Natalie kemudian meluncurkan single yang berjudul Life of a Party yang dikemas dalam musik berjenis IDM. Sejak saat itu Natalie lantas lebih dikenal sebagai disc jockey. Sama seperti Uci Sucita, hingga sebelum 2020, Natalie Holsker tidak begitu dikenal publik dan hanya tergolong artis papan tengah. Dangdut Uci Sucita menjadi viral pada awal Januari 2023 lalu. Saat itu, ia disorot warganet setelah asik bergoyang dengan wali kota Tegal Dedi Yon Supriyono. Dalam video yang beredar, wali kota Tegal tampak asyik berjoget seraya memeluk Uci Sucita. Aksi wali kota tersebut ramai dikecam. Uci Sucita diketahui menghibur warga Tegal saat malam pergantian tahun. Menanggapi video yang viral, Uci tak mau ambil pusing. Ia mengaku hanya bekerja secara profesional. Jauh sebelumnya, Natalie Holsker pernah terlibat kontroversi dan viral di tahun 2014. Saat itu ia melaporkan sang pacar basis Bensikas, Ebi, ke pihak kepolisian. Ebi dilaporkan atas dugaan tindak kasar secara fisik pada Natalie yang waktu itu masih berusia 21 tahun. Kasus tersebut sempat diekspos media karena melibatkan personel band yang tengah naik daun. Uci Sucita bercerita awal kedekatan dengan komedian asal Cimahi itu karena urusan pekerjaan. Mereka bahkan dekat sejak Sule belum menikah dengan Natalie Holsker. Semenjak saat itu Uci mengakui kerap melakukan sambungan video call dengan Sule. Salah satu faktor yang mendekatkan keduanya adalah kesamaan latar belakang suku. Tanpa mengelak, wanita berambut panjang ini mengaku nyaman dengan ayah 5 anak itu. Walaupun sudah dekat sayangnya, Sule lebih memilih untuk menikahi Natalie.
Saat itu Uci Sucita hanya bisa berbesar hati mendoakan yang terbaik. Setelah Sule menikah, hubungan keduanya pun merenggang. Uci bahkan mengaku akun Instagramnya sempat diblokir oleh pria 46 tahun tersebut. Namun setelah Sule bercerai, keduanya kembali dekat hingga terlibat proyek kerja bareng. Mereka misalnya berduet lewat lagu Perjalanan Cinta. Video musiknya sempat bikin heboh karena mereka menjadi pasangan yang melakukan ijab kabul. Karena dengan itu netizen lantas menilai jika keduanya cocok berjodoh. Sementara itu Sule dan Natalie Holsker rupanya sempat bekerja bareng pada 2012 dan 2013. Tapi dua proyek kerja bareng itu hanya selewat, sebab saat itu Natalie masih berusia belasan tahun dan Sule masih berstatus suami dari Lina Zubaidah. Takdir kemudian mempertemukan mereka kembali 6 tahun berselang. Sebagai YouTuber, Natalie mengundang Sule menjadi bintang tamu. Pertemuan kali itu pun dalam kondisi berbeda. Natalie sudah menjadi perempuan dewasa, sedangkan satu Sule telah menjadi duda. Desas-desus tentang hubungan mereka mulai terkuak saat Sule menemani Natalie berpindah keyakinan pada akhir September 2020 lalu. Setelah sah menjadi mu'alaf, Ibu Azam itu mantap menutup auratnya dengan pakaian tertutup dan berhijab. Keduanya pun go public hingga memutuskan menikah pada November 2020. Seperti halnya dengan Uci Sucita, selama bersama Sule dan Natalie juga sempat berkolaborasi lewat lagu Satu di Hati. Namun belum genap 2 tahun, pada 2022, Natalie menggugat cerai Sule. Soal kecantikan wanita berdarah Sunda ini tentu tak kalah memikat dari Natalie Holsker. Uci Sucita memiliki tipikal tubuh khas wanita Indonesia yang singset, bermata sendu, memiliki kulit putih bersih dan wajah tirus. Sementara Natalie Holsker memiliki tipikal wajah yang tegas cenderung lebar, mata tajam dan bodi sintal. Soal adu outfit, Uci misalnya begitu anggun dalam balutan kebaya nuansa hitam dan gold yang dipadukan dengan rok batik ungu. Sementara Natalie Holsker pernah tampil dengan gaun bermotif etnik bernuansa merah dan gold dan beraksen di bagian lengan. Saat itu ia tampil anggun dan masih dalam balutan hijab. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Uci pernah melakukan pemotretan dalam balutan gaun berwarna krem berpayet nuansa gold dan mutiara. Ia berpose dengan menonjolkan bahu dan lengannya yang ramping. Sementara itu Natalie Holsker juga pernah tampil manglingi dengan mengenakan gaun putih one shoulder. Ia duduk manis sembari memperlihatkan bahu dan lengannya yang mulus dan proporsional. Dari deretan foto tadi, siapa nih yang lebih memikat? Produk blasteran atau yang asli Indonesia?